saya masih ingat sampai sekarang. Jadi kalau foto kita harus pakai masker gitu. Kenapa? Biar kita ingat bahwa kita pernah ada di zaman yang seperti ini. Maksudnya kita pernah ada di situasi yang seperti ini, gitu. Di pandemi Covid ini. Jadi apa yang terjadi sekarang ini benar-benar akan dikenang gitu. Puluh bahkan ratus tahun yang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Ahmad Abadi, yang biasanya saya mengisi dengan tips-tips nih, dan kali ini saya akan sedikit berbeda. Kali ini tidak memberikan tips, tapi kita sharing nih yang mungkin akan bermanfaat banget nih buat kalian yang mungkin akan menghadapi sesuatu yang baru selama corona ini, musim corona ini. Nah, dan kali ini saya bersama satu kawan saya yang akan sedikit sharing dan menjadi narasumber bagi saya. berat benar narasumber deh. Ya, apa aja ngobrol. Nah, Sumpah, ngobrol santai ya berarti ngobrol ya. santai menjelang Berbuka berbuka puasa. puasa. Ini tag-nya jam berapa ini? Jam jam 22, jam jam 22. pas. Puasa malam. Puasa malam. Oke, Mas Alvin. Oke. Apa kabar nih Mas Alvin nih? Alhamdulillah baik. Kesibukannya masih apa nih? Enggak, sebentar dulu. Aku kayaknya agak jadi Rahmat ini kita udah kenal lama ya, Mat? Udah lumayan lah, 5 tahun sih kalau saya ingatku. Selama 5 tahun nih. Dia kalau ngechat saya selalu salah. Apa Dia itu? selalu manggil Alvin pakai P. Oh iya, Kak. Padahal nama saya Alvin. Oh, pakai F yang betul. Pakai F. Lu baru tahu nih. Mm. Oh, jahat benar pakai teman. Jadi Mas Alvin Nugroho, bukan pakai P ya, pakai F. Iya, pakai F. Pakai Fanta. ALFIN sih. Jadi selalu salah nyebut silakan follow 5 di sini. tahun. Oke, gimana, Mat? Oke, jadi ini kegiatannya apa nih Mas Alvin selama ini nih? Kita ngomong 2020 dulu ya. Boleh? Oke. Jadi 2020 nih bingung banget. Kenapa bingung? Jadi saya ingat banget, mungkin umur kita nggak beda jauh ya. Iya. Gitu. Jadi 2020 itu memasuki milenium, ada sinetron yang biasanya Pak Panji, Manusia Milenium, Sarah gitu. Iya. Jadi tahun 2000 itu memasuki tahun 2000 itu saya berhayal gitu. Mungkin anak-anak yang lain juga berhayal pada saat itu. Jadi wah, nanti di 2020 kita akan melihat banyak mobil terbang, motor terbang gitu. Tapi ternyata setelah sekarang Teknologinya belum sampai sana. kita justru malah kembali diajari soal cuci tangan, Iya. sama soal menjaga jarak, soal ngantri gitu. Yang itu sebenarnya basic-basic yang diajarkan sejak Basic waktu kita banget, masih basic TK banget, ya. benar, kayaknya. benar basic. Nah, saya tidak menganggap Mat 2020 ini sebagai tahun mundur, enggak. Misalnya tahun kemunduran, saya tidak menganggap 2020 sebagai tahun munduran, tapi justru saya menganggap 2020 ini adalah tahun bagaimana kita untuk belajar. Pertama, yang kedua bagaimana kita untuk menjawab tantangan. Karena banyak sekali tantangan di 2020 ini. Iya. Jadi bukan hanya Covid, ada beberapa lah kejadian-kejadian yang secara internasional juga terjadi di 2020, dan nggak nyangka ini baru bulan Mei tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 20 gitu. Jadi kita belajar. Kembali disuruh belajar. Ngebayanginnya dulu pesawat terbang, mobil terbang, ini apa, tapi kembali lagi disuruh cuci tangan. Iya. Oke. Ya ini ya. Jadi ya memang jadi nginget-nginget lagi pembelajaran kita waktu SD, waktu masih kecil, diajarin cuci tangan, suruh jaga kebersihan. Benar. Ya semua itu kayak terulang lagi gitu. Yang awalnya mungkin di sebelum-sebelumnya kita abaikan. Iya. Sekarang jadi kayak ya harus jadi habit kita, mau Benar. nggak mau gitu ya. Iya, jadi bahkan ada istilah baru yang mungkin nanti kita sama-sama sharing ya, menurut apa itu? Ahmad gimana pandang. Ada istilah baru, sebenarnya bukan istilah baru gitu. Jadi tapi baru viral booming sekarang, itu namanya the new normal. Oh ya, aku pernah baca juga tuh kayak the new normal life. Iya, jadi Gimana itu? di new normal itu semacam ya, karena kita sedang situasi pandemi Covid gitu, dan ya banyak pakar menyimpulkan bahwa the new normal itu adalah salah satu yang harus kita lakuin, yang harus kita ini. Jadi the new normal itu semacam tatanan kehidupan yang baru. Jadi dulu yang dibilang tidak normal sekarang malah menjadi normal. Jadi ya karena adanya pandemi Covid ini, jadi ada muncul istilah itu, dan kita diminta untuk menjalaninya sampai nanti mungkin
entah kapan vaksin akan ditemukan. Tapi jangan serius banget nih ngobrol. Iya. Ngobrolnya jangan serius banget nih. Jadi Bener. ya sesuatu yang baru yang harus kita anggap normal gitu. Jadi contohnya di tiap-tiap tempat makan, bahkan toko itu sekarang sudah menyediakan yang namanya tempat cuci tangan. Ya, yang dulu Bahkan- mungkin nggak semua toko ada ya, tapi sekarang udah mulai. Benar. Bayangin, pernah nggak kepikir belanja di salah satu supermarket harus dicuci tangan dulu, harus ditembak pakai gun termometer Termogan. dulu kan? Nggak bayangin. Baru terjadi sekarang gitu. Iya. Nah, semuanya juga harus pakai masker. Nah, saya dibilang sama pimpinan saya kemarin, saya masih ingat sampai sekarang. Jadi kalau foto kita harus pakai masker gitu. Kenapa? Biar kita ingat bahwa kita pernah ada di zaman yang seperti ini. Maksudnya kita pernah ada di situasi yang seperti ini, gitu. Di pandemi Covid ini. Jadi apa yang terjadi sekarang ini benar-benar akan dikenang gitu. Puluh bahkan ratus tahun yang akan datang gitu. Jadi Iya, ini jadi kayak apa ya? Kayak momen dunia yang benar-benar nggak kita harapin sebenarnya. benar Datang di tahun 2020. Iya, jadi normal itu semacam ada suatu waktu yang benar-benar kemungkinan besar kita harus berdamai gitu. Bukan berdamai, jadi suatu waktu yang kita harus Menerima benar-benar keadaan menerima kayaknya. keadaan dan menyesuaikan keadaan yang Menyesuaikan baru, diri yang dengan dulu- keadaan ya. Nah, yang sebelumnya dianggap tidak normal menjadi normal. Mungkin lebih tepatnya kayak kalau aku nyebutnya sih, yang mungkin sebelumnya kita nganggapnya itu kayak lebay banget gitu, tapi sekarang dianggap normal. Kayak dulu kita mau makan cuci tangan dianggap lebay, terus flu dikit pakai pakai masker, Masker, dibilang lebay. Ya sekarang udah mau nggak mau sudah jadi keharusan sehari-hari gitu kan. Iya, dan itu hal yang positif kan? Iya, Dan benar. membawa hal positif gitu. Jadi kembali kita untuk diajarkan. Nah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ada satu, selain tadi kita bicara soal menggunakan masker, rajin cuci tangan, terus lebih memperhatikan kesehatan. Ada satu, pernah nggak sih kebayang, terutama yang lagi sekolah nih, Pak Guru bilang hari ini gitu, Iya. anak-anak besok kita belajar di rumah ya. Pasti saya kalau jadi murid wah seneng banget. Libur itu kayak kita mikirnya libur nih, tuh. Pak gitu. Besok bisa nonton, bisa segala macam. Iya. Tapi ternyata Kita mikir kalau belajar di rumahnya kali ini itu benar-benar belajar Belajar. di rumah. beda sama istilah yang zaman Iya. dulu. Iya, jadi wah, saya paling seneng tuh besok jam ini Bapak ada penataran gitu. Atau besok kita belajar di rumah karena ada rapat apa segala macam. Nah, ini belajar di rumahnya benar-benar belajar gitu. Bahkan ada satu tambahan. Belajar diawasin orang tua. Wah, Ya kan orang tua harus memonitor kan? Iya, Harus reporting kan ke guru. Gitu. Jadi saya yakin semua teman-teman pasti tidak pernah membayangkan ada di fase yang ini sama gitu. Jadi ini merupakan hal yang serba baru gitu. Jadi kalau saya ditanya bingung juga menjelaskan bagaimana, tapi ya kelulusan online ya gitu, ijazahnya Jalur taruh lagi, corona. gimana sih kalau ijazah? Ini angkatan 2020 ini angkatan luar biasa gitu. Ya. Lulus online, Bos gitu. Ujian online. Terus ya seperti itu. ya itulah memang banyak banget sih kayak new normal life yang saya hadapin juga nih Mas Alvin, kebanyakan kayak yang dulu tuh. WFA gimana soal WFA? Nah, WFA tuh jadi kayak yang dulu tuh kita kayak meeting di sama atasan itu nggak sopan kalau kita via online. Benar. Sekarang kan jadi itu- jadi kemakluman Wah, dan jadi normal sekarang. Iya, jadi kan dulu istilah, wah nggak enak nih ngomongnya nggak langsung gitu, nggak Iya, ketemu menghadap langsung. Nah kita sekarang ada di hadapan, kita harus conference call, Iya, benar. harus Zoom meeting atau apapun itulah gitu. Jadi dan kamu sendiri kantor WFA nggak sih? WFA. Oh ya sama. Jadi, Cuman ada schedule bergilirnya gitu. iya, saya juga sistem piket dan alhamdulillah saya kerja di kantor yang sangat komit sekali, jadi sangat cepat sekali mengambil keputusan untuk WFA. Jadi aku WFA tuh sejak 19 Maret. Oh, sama masih kita juga sekitar 19 segitu. Maret. Jadi setelah WFA itu kita ya nggak kebayang aja gitu. Kebayang nggak sih jadi meeting online dan segala macam, dan ini Dan dulu aku tuh kayak mikir, wah enak ya kerja karena saya kan beberapa teman ada yang memang punya kerjaan di beberapa startup dan juga ini Mas
di Google. Di Google itu memang sejak walaupun belum ada corona ini mereka sudah beberapa kerjanya dari rumah. Oh, jadi remote ya kerjanya. Iya, Bener ya? nah, aku kadang bayangin, enak ya kalau kerja kayak gitu. Nah, sekarang kesampaian, meskipun masih di bendera yang lama nih. Iya, Nggak di sekarang Google. kesampaian tapi ternyata tidak seenak itu. Oh, nggak enak ya. Jadi, tapi kalau WFA cenderung lebih hemat atau enggak sih? Biasanya kan kalau ini expense pengeluaran sebulan gitu, kan ini udah lebih hampir 2 bulan nih. Kalau WFA, kalau saya sih lebih justru malah lebih pengeluaran pasti berkurang gitu. Kalau aku sih tergantung sih. Jadi kalau untuk secara mungkin kan kalau kebutuhan makan atau yang lain itu stabil. Tapi kalau Oh ya sama kan makan tetap 3 kali sehari. betul, yang berkurang itu di BBM kita untuk iya. transportasi. Terus tapi ada juga yang naik lagi di kebutuhan listrik karena kita di rumah hampir Oh iya, seharian. kemarin sempat ramai itu soal listrik ya. Bener. Jadi Nah itu memang- yang agak naik itu. Jadi ada beberapa apa namanya kategori yang memang ada yang naik, ada yang turun. Iya, dan WFA ini benar-benar ngerubah banyak pola ya. Jadi ya seperti tadi masuk dalam kategori the new normal. Jadi istri saya tuh kemarin biasanya kalau misalkan saya di rumah aja ditanyain, kok di rumah aja sih nggak kerja, misalnya nggak cari uang atau nggak apa kayak gitu, nggak balik ke kantor atau gimana gitu. Tapi sekarang justru kebalik gitu. Iya. Ngapain sih keluar rumah gitu? Ini kan padahal ya keluar rumah ya untuk belanja kebutuhan, pokok dan segala macamnya gitu. Jadi, nah berbicara kembali ke the new normal, ya mau tidak mau kita harus benar-benar siap, terutama teman-teman nih yang sedang merencanakan untuk mencari kerja atau yang ya tadi sama yang sedang mempraktekkan belajar online di rumah atau mengawasi anaknya. Pertama kalau soal belajar online ya kita bisa lihat ya ada tambahan faktor ya orang tua untuk dapat mengawasi gitu. Jadi guru-guru juga mendapatkan tantangan itu, Mat. Gitu. Dia biasa ngajar di depan papan tulis gitu ya. Nah, sekarang harus monitor lewat orang Teman tua. kita yang guru ya. Coba nanti deh minta ini dia dan bagaimana guru menghidupkan suasana interaksi di video conference kan beda ya gitu. Terus kalau soal kerja sih dalam menghadapi pandemi ini saya juga kemarin lihat beberapa kantor yang sudah jelas-jelas beritanya ada BUMN gitu, Kementerian BUMN mendelegasikan harus membuat kebijakan the new normal gitu. Jadi menghadapi pandemi Covid ini. Dan saya jadi berpikir gitu bagi teman-teman yang nanti baru lulus dan sedang mencari kerja, ada nggak wisuda online? Ada ya? Ada juga kan? Kayaknya ada tuh, Kayaknya ada ya. belum Nah, pernah habis lihat wisuda. secara di YouTube, belum jarang nih. Benar, habis wisuda lagi proses cari kerja ya teman-teman sudah harus bisa mempersiapkan, melihat gitu bagaimana peluang ini, peluang dalam arti apa? Ya ada potensi, kemarin saya sempat baca-baca akan banyak kegiatan-kegiatan rekrutmen dilaksanakan secara online. Ya memang selama ini sih untuk berkas dan segala macam itu online, tapi pernah nggak sih kebayang mungkin di beberapa tempat itu beberapa perusahaan telah menetapkan telah menggunakan ini ya, jadi interview online. Ya, sebenarnya sebelum corona pun sudah Iya, ada beberapa. sudah ada beberapa. Tapi kan ini kalau lagi situasi gini kan mau Hampir nggak mau hampir semua perusahaan ngikutin jadinya. akan seperti itu dan itu mempengaruhi semua. Jadi ya memang kita benar-benar harus mempersiapkan mereka yang mau pencari kerja itu mempersiapkan bagaimana caranya kita interview online, Ngikutin regulasi yang diarahkan supaya sama nggak gagap perusahaan. di depan kamera. Terus kalau tiba-tiba ya harus mulai IT juga gitu kan, melihat bagaimana kalau dikirimin link email nih, kita mengundang Anda untuk interview online, silakan aplikasinya beritahukan apa, ini, mereka aplikasinya harus apa. menguasai. Kita benar-benar harus belajar. Nah, momen kita di rumah aja nih, hashtag di rumah aja nih bisa kita manfaatin buat untuk mengeksplor diri gitu. Jadi belajar aplikasi baru, belajar hal-hal baru gitu. Jadi yang nanti tentunya akan mendukung kita ke depan menghadapi pandemi ini ya, kita memang harus bisa mengeluarkan strategi gitu. Jadi jangan hanya berpangku tangan gitu. Luar biasa Ci, kita bahas new Iya, normal berat benar kayak di TV swasta. Padahal ini mah nih. Padahal kita ngobrol-ngobrol aja santai nih. iya di menjelang buka lagi nih, kering-kering gimana. Ini udah haus nih. Iya. Terus Mas, kalau misalkan kita nih the new normal, kira-kira yang harus dipersiapkan selain kalau tadi kan untuk di pekerjaan nih. Kalau di kehidupan sehari-hari tuh ada nggak sih yang kira-kira supaya kita mungkin nggak apa ya,
nggak shock dengan atau nggak kaget dengan the new normal yang mungkin suatu saat akan dipaksakan untuk harus ada ini terus menerus. Kayak kita kan kayak pakai masker ini kan, Iya. yang awalnya enggak, terus sekarang dipaksain harus nih. Kalau enggak, bahkan kalau kita di jalan, Ya, ada sering beberapa di- daerah yang menetapkan bahkan denda atau Ya. hukuman misal hukuman sosial seperti dihukum membersihkan apa dan segala macam. Tapi yang jelas di new normal ini akan menurut saya nanti akan membawa kita pada satu titik menganggapnya hal positif ya, bahwa yang namanya kesehatan, kebersihan itu hal yang paling penting. Gitu. Ya seperti tadi lagi kita nggak pernah bayangin kamu masuk supermarket mau belanja, biasanya selamat datang kakak, selamat datang bapak. Ini mohon untuk cuci tangan dulu dan berdiri di sini untuk diperiksa suhunya, atau bahkan kita disuruh untuk tidak masuk dulu karena lagi penuh. Kan Oh, seperti gantian di gitu bank, ya. dia menerapkan ada maksimal 7-10 orang misalkan beberapa ruangan kayak gitu-gitu. Nah, ini jadi yang kembali ke tadi, jadi hal yang positif, membawa hal yang positif, satunya itu kita menganggap yang namanya kesehatan itu penting. Itu satu. Yang kedua, dunia digital. Bagi teman-teman yang belum melek sekarang sama yang namanya dunia digital, ini momentum yang paling tepat untuk kita belajar. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa akrab sama yang namanya dunia digital tentu dengan hal yang positif. Karena tentu tadi kayak kebijakan interview rekrutmen harus menggunakan video conference. Terus yang kedua, ya mungkin masyarakat sekarang akan sangat susah, akan sangat memilih-milih jika ingin bertransaksi tunai, karena Iya. uang kan bisa jadi sarana ya, penularan. sarana penularan gitu ya. Jadi sekarang ya eranya dompet digital gitu, atau transaksi digital itu sedang naik-naiknya. Nah ini tentu bisa jadi peluang gitu bagi mereka yang sangat jeli untuk bisa melihat kira-kira bisnis apa ya yang menarik gitu. Nah tadi yang kembali lagi tadi bisnis digital kayak dompet digital itu ya bisa jadi nanti suatu saat biasanya saya ya kalau saya nabung di bank A gitu, terus kalau untuk sehari-hari di bank B. Nah karena adanya seperti ini ya bisa aja saya besok-besok nabungnya di satu bank, tapi saya punya beberapa dompet digital yang satu buat ini, satu buat yang sehari-hari. Jadi seperti itu. Jadi tentu akan banyak merubah konsep kebiasaan kita. Jadi makanya namanya the new normal gitu. Jadi sebuah Sesuatu yang baru tapi dianggap normal. iya, jadi sesuatu yang baru yang harus dianggap dengan normal gitu. Ya begitu. Kita harus siap. Jadi tadi 2020 menurut saya bukan tahun mundur tapi tahun untuk kita belajar dan untuk menerima tantangan gitu. Iya, Ya mau kayak- tidak mau harus menerima tantangan gitu. Sebagian back to basic, sebagian hal baru yang harus kita anggap normal gitu. Iya. Sebenarnya kalau sebenarnya kayak cuci tangan apa tuh sebenarnya basic banget. Iya, kita jadi- jaga kebersihan tubuh itu sebenarnya basic yang memang sejak dari kita kecil selalu diajarkan. Iya. Tapi ada beberapa tambahan ya, memang harus kita beradaptasi nih. Jadi besok-besok bisa jadi perusahaan berpikir bahwa akan ada loh perusahaan saya baca dia akan secara permanen memberlakukan WFH. Bayangin deh. Ya. Ya kan, ya mungkin tadi contohnya yang sebelum-sebelum ada perusahaan-perusahaan teknologi besar gitu yang sudah mulai memberlakukan kerja remote, kerja dari jarak jauh. Nah itu menarik juga saya melihat teman-teman saya atau melihat kita berseliweran di sosial media ya. Jadi karena adanya WFH ini banyak loh yang menata meja kerja di rumahnya. Iya, benar. Ya kan supaya lebih nyaman, bahkan ada yang bela-belain beli kursi kerja. Iya. Nah kayak gitu kan sebelumnya kan nggak pernah kebayangin gitu. Nah Benar, saya sih ngebayangin dulu, saya ngebayangin gimana ya caranya kalau di rumah aja gitu tetap dapat uang, Iya. tetap dapat uang gitu kan. Nah ternyata dijawab nih sama Tuhan. Disuruh ngerasain dulu Iya nih. disuruh ngerasain ya. Oh ternyata seperti ini. Enak nggak? Nah, tapi kantor saya sih indikatornya punya indikator jelas ya, target-targetnya. Jadi kadang kita juga nerapin apel online. Iya serius apel online. Jadi kita kantor nerapin apel online. Jadi kita conference call yang WFH di absen sama pimpinan. Terus hari ini targetnya apa? Terus nanti ada nggak sih di kantor kamu ngisi kayak Google Docs gitu form harian absensi Untuk atau absensi ada. saya isi absensi sama form kinerja sama form kesehatan. Form jadi- kesehatan kita di tiap minggu. Oh di tiap minggu, jadi tiap minggu. Saya tiap Terus hari. kalau untuk kita mau ke lokasi harus rapid test dulu. Oh iya, rapid test. Iya, kalau mau ke lokasi. Saya belum pernah rapid test. Terus kalau ini kita misal di rumah respon kita harus di
di bawah 30 menit, nggak boleh lebih dari 30 menit. Ya gimana? Jadi Kalau misal kita WFH nih dari Ya. jam 8 sampai jam 3 itu kita kalau dibutuhin itu respon kita nggak boleh lebih dari 30 menit. oh jadi balasnya nggak boleh lambat. Ya, Oke, buat teman-teman yang lagi pacaran, bisa juga nih pacarnya kalau suka terlambat nerapin respon apa? 30 menit gitu kan. ada batasan yang Iya, harus kita jadi taati. Notifnya dimatiin, tahu dia main game gitu Iya. kan. Apaan sih ini? Yang aku disuruh ibu aku nih, disuruh mama aku nih gitu. Dan yang paling gokil kita dipantaunya lewat ini. Biasa tiba-tiba disuruh Sherlock. Oh iya sama. Jadi Sherlock dadakan, bukan tahu goreng digoreng dadakan aja. Jadi tiba-tiba salah satu admin di kantor tuh bilang, guys, teman-teman, tolong Sherlock posisi sekarang ya. Wih, aku lagi di toko bangunan belanja keramik. Ya, jadi, nah itu hal-hal yang dulu kita nggak pernah kebayang. Sekarang harus, ya kita harus jalaninnya gitu. Makanya tadi ada istilah the new normal, ya upaya kita untuk siap hidup ya di tengah-tengah pandemi COVID ini gitu. Tapi saya menarik tuh yang respon 30 menit yang itu. Jadi bahkan menurut saya kalau misalkan WFH berkepanjangan atau memang yang bekerja remote 30 menit atau ada ketentuan respon itu bagus tuh untuk digalakkan. Jadi kan 30 menit itu supaya ini kalau misalkan kita belanja pokok ke misalkan ke minimarket depan kan mungkin nggak sampai 30 menit ya. Jadi kan kalau 30 menit sedang dalam kegiatan apa yang membutuhkan ini, padahal kan kita WFH. Jadi WFH itu bukan serta-merta kita libur apa dan segala macam gitu. Baju boleh boleh bebas. Aku kalau video conference kalau dari kantor harus pakai baju kerja. Oh iya sama. Atau minimal baju yang rapi? Enggak. Apa baju kerja? Baju rapi aja, yang penting berkerah. Oh, baju rapi yang penting berkerah. Oke. Jadi aku juga gitu, jadi harus pakai baju kerja. Jadi ya bawahannya ya bebas aja. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi ya Mas Alvin ngerjain apa hari ini? Apa targetnya hari ini gitu. Jadi ya harus pakai baju kerja, bahkan kita harus menggunakan atribut lengkap. Jadi ketika ya pelaporan ya benar, karena memang benar-benar kita kerja, Mat. Iya. Jadi kan dari segi penghasilan apa segala macam kan mungkin tetap gitu ya. Target-target kerja bahkan justru teman-teman yang di WFH itu mengeluhkan jam kerja yang tidak beraturan gitu. Ada yang seperti itu. Jadi nggak sampai jam 3 bahkan on call dan segala macamnya. Ya itu. Ya sama lah. Jadi Jadi kalau aku sih kalau di rumah biasa ya laptop tuh standby hidup terus. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 3 tuh aku biarin hidup. Entah nonton itu Korea? nanti. Enggak. Hah? Nonton Korea? Enggak. Enggak. Kira sambil nonton Setelin YouTube aja, yang penting displaynya on terus. Dari sudah terbuka tab email, sudah terbuka tab WA, sudah terbuka tab ya YouTube, sudah tinggal duduk. Kalau mau tinggal baring-baring ya tinggal baring-baring, yang penting handphone nyala. Nah, aku juga sekarang grup kantor nggak pernah aku silentin notifnya. Jadi harus bunyi gitu. Kita nggak tahu kan, biasa saya silentin karena ya kita sehari-hari di kantor ya, dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4. Nah, sekarang grup kantor nggak pernah saya silentin gitu. Jadi justru malah sekarang banyaknya formulir kinerja yang harus saya isi gitu, formulir online yang harus saya isi. Saya benar-benar harus memperhatikan hari ini ngelakuin apa, targetnya apa, dan Iya, sampai kita deh, tapi sampai kayak ngerasa, waduh, aku sampai bingung nih hari ini ngerjain apa, mau nulis apa nih, ngerjain apa. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti tentu juga akan menjadi masukan ya buat teman-teman pengusaha atau manajemen di kantor. Pola WFH ini siapa tahu bisa jadi lebih efektif atau bagaimana gitu. Tapi ya aku kangen sih sama kantor gitu. Jadi iya, suasana kantor tuh tetap sudah gorengannya. Iya, gorengannya kalau ada yang ulang tahun. Iya, kalau aku sih benar-benar gorengannya sih hampir tiap pagi ya. Aduh, tapi ini nggak patut dicontoh gitu. Jadi apalagi puasa gini ya. Aduh. Iya. Gorengan tuh harus ada, Mat, kalau di buka puasa. Tapi kok ngomongin gorengan jauh banget. Ya apa lagi nih kira-kira ya? Ini normal. Ini normal. Terus pernah ini nggak sih, terganggu nggak sih biasanya kalau pernah nggak kayak aku tuh lebih nyaman kerja di tengah malam gitu kalau Mas Alvin? Aku sih yang enggak sih, kalau itu sih enggak. Enggak terlalu sampai sana ya. Iya, tapi yang di EVA ini yang benar-benar aku kangenin adalah
respon dari teman-teman kerja, terutama mereka yang satu grup atau satu ruangan. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, kita butuh advice langsung yang kita bisa gimana nih gitu. Nah, terus ada yang nimpalin atau ada yang mendatangi meja aku untuk lebih misalnya desain, ini sepertinya gini gitu. Nah, kalau sekarang kan kita harus lempar dulu ke grup gitu. Jadi momen-momen interaksi itu yang dirindukan ya. Yang dirindukan. Nah, tapi ada satu yang saya pelajarin, yang saya alamin, bukan saya pelajarin juga. Saya ngerasa WFH ini saya benar-benar punya banyak waktu untuk explore diri sendiri. Iya benar. Ada teman bahkan dia sampai memulai untuk membuat podcast, meskipun itu audio, atau saya sendiri ngalamin. Jadi saya selama WFH ini saya belajar editing video dong sama desain grafis gitu. Jadi saya nggak pernah kebayang gitu saya belajar editing video, tapi selama 2 minggu ini saya belajar. Ada satu produk saya selesaikan, itu editing video, dan asik juga dan nambah skill saya. Nah, mungkin teman-teman yang lagi nonton juga bisa ini ya, gara-gara WFH ini banyak webinar, seminar online atau kursus-kursus online, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, itu mungkin bisa dijadikan alternatif buat mengisi kegiatan sehari-hari atau buat mengisi waktu luang sembari menunggu proses rekrutmen atau sambil menunggu pembukaan tahun ajaran baru, seperti itu. Selama WFH Mas Alvin ngerasa nggak sih kalau waktunya sebenarnya kita tuh ada beberapa waktu yang kayak waktu kosong sambil nunggu arahan atau apa gitu, yang itu yang kita manfaatin buat belajar? Iya, saya waktu-waktu kosong itu saya manfaatin untuk melihat konten-konten. Jadi kebetulan saya kerja ya, jadi kerjaan saya itu mengharuskan untuk bertemu dengan orang banyak. Nah, mendadak karena ada pandemi ini tidak boleh ketemu gitu. Jadi ya kami dan tim itu benar-benar putar otak bagaimana kita caranya memindahkan kegiatan kita yang harus bisa mengedukasi banyak orang ke dalam konten Instagram, konten sosial media, bahkan YouTube gitu. Jadi ya benar-benar putar otak. Gitu. Nah, plusnya adalah kita belajar hal baru gitu. Jadi tadi belajar desain grafis, belajar membuat editing film. Iya, yang biasanya mungkin dulu media sosial tuh jadi kayak cuman entertain, second choice untuk ini. Second opinion buat edukasi ya. Ya, sekarang jadi yang utama. Jadi itu sekarang benar-benar jadi senjata utama. Jadi bahkan beberapa teman-teman tuh benar-benar meng-create channel YouTube atau buat webinar dan menghadirkan narasumber yang tidak pernah kita bayangkan narasumber itu mau hadir di konsep yang teleconference atau webinar. Bayangin deh kan kemarin ada di Jawa Timur itu menghadirkan petinggi-petinggi, bahkan ada rektor untuk berbicara di webinar. Biasanya kan kalau seminar itu kan duduk di auditorium dengan ratusan atau bahkan ribuan peserta. Nah gitu. Jadi sekarang sosial media itu benar-benar jadi tulang punggung ya, benar bahasanya. Iya, jadi mau nggak mau kita harus bisa improve diri kita gitu. Nah, ini salah satu menurut saya, meskipun kita harus sosial media sudah lama beredar dan memang kita harus bisa lebih melek soal sosial media ya, tapi di pandemi ini kita dikondisikan mau tidak mau gitu. Apalagi pekerjaan tadi saya gitu. Benar. Ketemu banyak orang, gimana caranya tetap ketemu banyak orang tapi dalam bentuk konten. Iya. Gitu. Ya dulu mungkin kalau Mas Alvin dulu kayaknya menyampaikan sesuatu ke masyarakat atau ke orang banyak, itu yang di konten di Instagram itu cuman foto dokumentasi doang tuh. Iya. Kalau sekarang harus jadi lebih ngarahnya ke isinya apa gitu. Ada nggak value-nya? Ya. Atau sekedar dokumentasi doang. Itu kalau dokumentasi doang kan ya sekedar menginformasikan nih, kalau ada value ini, iya gitu. Ada value tambahannya adalah kita menggugah, mengajak mereka gitu. Jadi ya asik sih jadi untuk berbicara soal konten ya. Iya. Nggak akan pernah ada habisnya gitu. Bahkan kalau saya melihat gitu konten-konten di TikTok itu juga udah banyak banget yang edukatif. Ya, selain hanya menghibur, bukan hanya menghibur tapi banyak banget yang justru kalau bahasa perdutaannya itu namanya edutainment. Iya, kalau kita nyebut biasanya edukasi dan entertainment. Iya. Ada ya bahasa perdutaan gitu. Jadi, contohnya apa nih bahasa perdutaan nih?
Enggak, Aku itu harus tanya sama Resti atau sama itu sebenarnya bahasa yang umum. Sebenarnya edutainment tuh udah banyak dipakai di enggak, media bahasa media perdutaan entertain. gitu. Jadi selain edutainment apa? Bahasa perdutaan. Ya, masih banyak lagi sih. Ya, aku lupa kalau disebut satu-satu. Oke. Ya kita kenal di Duta Anti Narkoba ya. Iya benar. Dulu Mas Alvin sebagai penyelenggara Ya. dan saya masih Nggak. masih jadi inilah apa peserta gitu. Iya, salah satu peserta gitu. Sekarang dia jadi petinggi. Di atas saya dia. Asik. Wah, kok bisa di atas? Iya. Iya di atas kan. Levelnya. Ya, begitu mungkin Mat. Kalau pandangan saya soal the new normal, kita benar-benar harus siap menghadapi tatanan baru ini gitu. Jadi ya Memang kita harus beradaptasi dengan kondisi seperti ini. iya, adaptasi. Itu yang menjadi garis besar. Yang kita harus garis bawain adaptasi gitu. Jadi ya jalanan juga udah mulai agak rame ya. Ya, udah kayak kembali seperti semula, kayak dilonggarkan lagi udah mulai. Ya, tapi corona belum menghilang. Jadi kita mau nggak mau kita juga harus menjaga diri sendiri. Iya, bisa menahan diri juga gitu. Jadi kalau saya sih punya prinsip ya soal itu tadi ya. Jadi ya saya di rumah aja gitu. Kalau lagi ada keperluan yang sangat mendesak sekali ya saya tidak akan keluar rumah gitu. Nah, kalau misalkan harus keluar rumah ya harus ada keperluan mendesak gitu. Jadi meskipun banyak orang yang saat ini sedang keluar rumah, saya sih menganggap bahwa saya nggak jadi panas gitu. Tiba-tiba saya nggak apa-apa lah, yang lain pada keluar, saya nggak keluar rumah juga. Saya pengen keluar rumah juga, saya nggak jadi gitu. Jadi saya menganggap kalau misalkan saya di rumah aja ya saya turut membantu gitu. Kalau tidak penting mendesak ya turut membantu mensukseskan program-program yang dilaksanakan pemerintah gitu. Dan saya menganggap ini sebagai sebuah hal yang baik. Jadi selayaknya hal yang baik itu ya tidak perlu balasan, tidak perlu dianggap. Jadi saya nggak perlu panas, yang lain pada keluar gitu. Jadi saya perlu iri, nggak perlu apa iya, ya. Kan gitu kembali ke diri sendiri. Iya, selayaknya ya hal baik ya, melakukan hal baik ya kita lakuin aja hal baik gitu. Kita nggak perlu pusing apa kata orang, orang yang lakuin, mereka pada ini gimana dan mau mereka ke mall kah, mau mereka ke ini ya sudah. Iya, gitu. Jadi ya saya itu demi menjaga diri sendiri dan juga keluarga. Kalau Mas Alvin keluar terus kena di luar bawa ke rumah. Iya, nah, jadi itu kan bikin. Saya baca kemarin berhenti saya lupa ya, berhenti menularkan atau berhenti saya lupa apa. Jadi ini intinya bagus banget lah. Jadi ya kita bisa jadi carrier. Sekali lagi kita bisa jadi carrier gitu. Walaupun mungkin kita kelihatan sehat ya. Iya, meskipun menurut data banyak yang menjadi korban itu usia 50 plus, usia dan punya penyakit penyerta. Tapi jangan lupa kita yang muda ini bukan berarti kita kebal atau bagaimana. Dan sekali lagi kita bisa jadi carrier. Kita bisa jadi pembawa. Ya salah satu cara untuk kita bisa meredam itu ya dengan di rumah aja. Kalau tidak ada kepentingan lain ya kita tidak usah keluar rumah. Benar. Seperti itu. Lumayan panjang nih, udah mau buka dan ini udah mau buka nih. Saya bingung udah durasinya udah berapa lama. Tapi saya ingin menyampaikan mungkin closing statement ya. Closing statement. Yeah. Jadi closing statement saya sebelum masuk closing statement soal di new normal, saya ingin menyampaikan apresiasi buat teman-teman yang ada di garis depan, tenaga kesehatan gitu. Jadi ya teman-teman lah pahlawan yang sebenarnya gitu. Ya kita tentu banyak berhutang budi ya, berhutang banyak hal sama teman-teman. Dan closing statement saya untuk the new normal buat teman-teman yang nonton adalah ya ini sebuah hal baru ya, kaget tidak kaget kita harus benar-benar menjalani. Jadi seperti tadi contohnya kita tiba-tiba harus belajar dari rumah, kuliah dari rumah, atau besok-besok WFH udah berjalan, atau yang mau interview harus interview dari rumah. Ya kita benar-benar harus belajar dan kita melihat sebuah pandemi ini menjadi sebuah peluang gitu. Jadi ini momen kita untuk belajar, ini momen kita untuk menjawab tantangan, ini momen kita untuk lebih mengutamakan kesehatan seperti itu. Jadi ya fight ya, kita harus berjuang. Intinya yang mengambil peran masing-masing.
soal the new normal, ya melek teknologi itu salah satu poin penting ya untuk bisa kita menghadapi the new normal. Begitu aja sih, Mat. Ya semoga ini saya menganggap ini bukan tips, tapi ini lebih ke sharing. Itu saya sangat terbuka sekali untuk sharing, karena kalau ngomongin tips kan berarti kayaknya pakar banget gitu. Iya, kita sharing aja nih ngobrolan. Ngobrol ngalung ngidur. Nah, mungkin kalian kalau misal punya contoh-contoh new normal lain yang mungkin belum kita bahas di sini, boleh komen nanti ya. Iya. Nah, boleh komen. Nah, mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Nah, Iya, Kak, kemarin sebelum corona pandemi ini kemarin gini, sekarang kayak gini dan sebagainya. Banyak sekali sudut pandang, karena ngomongin the new normal ini kita ngomongin kehidupan manusia. benar. Gitu. Jadi saya, Rahmat, teman-teman yang lain tuh punya ini sendiri gitu soal kesan sendiri soal the new normal ini. Mungkin itu sih, Mat. Semoga tidak ada yang salah-salah kata. Enggak kok, kayak aman ini. Kata-kata apa? Istilah perdutaan. Habis ini harus ada istilah perdutaan. Ya, Iya. boleh nanti kita ini. Iya, oke deh. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Mas Alvin atas waktunya nih. Saya yang terima kasih. Udah mau sharing kita di sini ya. Ya ini pengalaman pertama loh di depan Di kamera. kamera buat podcast. Sebelumnya sih kemarin diajak Mbak Heni itu buat, tapi audio doang. Oh, podcast audio. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan tadi, kita obrolin bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton semuanya. Benar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih udah menonton. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Habis berapa? 3:40. 40 menit dipotong aja, Mat, yang nggak penting-penting, Mat.